Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembahasan kita ya, tentang bagaimana kita tidur berkualitas ya, dari sisi mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ya empat perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasul yang akan membawa kita pada perilaku tidur yang berkualitas, pada perilaku tidur yang lebih nyenyak ya, dan tentu bermanfaat ke kesehatan kita semuanya. Kita lanjutkan di sunnah yang kelima tentang bagaimana kita tidur yang berkualitas sesuai sunnah Rasul. Yang kelima adalah mengusap wajah dengan tangannya saat bangun tidur sembari berdoa, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bangun tidur sembari berdoa kepadanya ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, maka bangunlah Rasulullah SAW saat dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajah dengan tangannya. Kemudian yang keenam ya, sunnah Rasul yang keenam adalah bersegeralah membersihkan diri, salah satunya bersiwak atau gosok gigi. Bersiwak di awal pagi untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan bau mulut yang kurang sedap di pagi hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila Rasulullah SAW bangun malam membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Membersihkan diri dan bersiwak setelah bangun tidur juga efektif untuk menghilangkan rasa kantuk ya. Kemudian yang ketujuh ya, jangan sering begadang hingga larut malam hingga mengganggu jam tidur. Dalam jangka panjang, efek begadang tersebut bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental, seperti depresi dan juga gangguan kecemasan. Risiko ini juga akan semakin meningkat jika seseorang memiliki kebiasaan kurang sehat, seperti sering merokok, jarang olahraga, sering stres, dan juga tidak menjaga pola makan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya. Jadi itulah jangan begadang ya. Kemudian yang kedelapan ya, yang terakhir, tidur yang berkualitas adalah tidur lebih awal selepas sholat isya. Cara tidur sehat Rasulullah SAW terakhir ialah anjuran untuk tidur setelah sholat isya. Apalagi begadang untuk hal yang tidak bermanfaat tentu bisa merugikan. Namun bila ada hal yang penting yang membuat kita penting untuk diselesaikan, tentu hal ini boleh dilakukan. Namun bila hal penting yang membuat mata harus terus terjaga, boleh dilakukan hanya untuk urusan-urusan murojaah, belajar, dan hal-hal baik lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647, bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Dikaji dari segi kesehatan, waktu malam sebagai ekskresi hati dalam menetralkan racun ya, sehingga perlu keadaan yang tenang. Apabila begadang, maka sekresi ini tak berjalan lancar sebagai mestinya, sehingga dalam kurun waktu panjang bisa menyebabkan kanker hati ya. Demikianlah 8 sunnah Rasul yang membawa kita kepada tidur yang bermanfaat, tidur yang berkualitas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan poin ini sekaligus menutup berkenaan dengan
bagaimana kita menjaga untuk tidur yang berkualitas, baik dari sisi perspektif kesehatan dan juga dalam perspektif Islam, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.